lauk yang murah, enak, dan praktis, sudah pasti tempe jawabannya. Masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa mengkonsumsi tempe, karena Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia, dan juga menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Rasanya yang enak, gurih, dan sangat mudah diolah membuat tempe sangatlah digemari, mulai dari angkringan pinggir jalan sampai restoran bintang 5. Dengan adanya tugas magang yang bertemakan pengolahan dan manajemen home industry, ditambah rasa penasaran, kami bertiga pun memutuskan untuk mencari home industry tempe, khususnya yang berada di seputaran kota Jambi. Setelah mencari kesana kemari dan bertanya kesana kesini, akhirnya kami menemukan home industri tempe Pak Rusandi, tepatnya yang beralamatkan di Jalan Raden Wijaya, RT 25, Lorong Kopi Utama, Kelurahan Kebun Kopi, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Setelah memberi salam dan meminta izin, kami pun mulai mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja di sana. Katanya, usaha ini sudah berdiri lebih dari 3 tahun. Pak Rusandi, pemilik usaha, memiliki penilaiannya terhadap potensi ekonomi tempe yang dianggapnya memiliki prospek yang baik. Dengan berapa kali gagal dalam membuat tempe, akhirnya berhasil dengan teknik yang ditemukan sendiri. Dan tak disangka tempe buatannya cukup diminati. Itu membuat Pak Rusandi lebih bersemangat mengembangkan usahanya. Seperti yang kita tahu, home industry, industri rumahan atau industri rumah tangga adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang memiliki tenaga kerja sebanyak 4 orang atau kurang. Begitu pula di sini, home industry ini dilaksanakan atau dikelola oleh Pak Rusandi didampingi istrinya dan hanya memiliki 2 tenaga kerja dengan tugas yang hampir sama, yaitu mengelola kedelai hingga menjadi tempe. Seperti home industry lainnya, home industry ini adalah perusahaan dalam skala kecil dengan hanya menggunakan 2 rumah bedeng sebagai pusat produksi, administrasi, sekaligus pemasaran secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap, tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Home industry ini masih bersifat tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, namun tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa home industry dapat mengambil peranan dalam peningkatan dan mobilisasi tabungan domestik. Juga mendorong munculnya kewirausahaan domestik sekaligus menghemat sumber daya negara. Walau baru berdiri selama 3 tahun, tapi dari yang kami lihat, home industry ini sudah termanage dengan baik. Seperti dengan tidak adanya pembagian tugas, tapi para karyawan saling tolong-menolong dengan baik.
Pak Rustandi dan istri pun selaku pemilik usaha memperlakukan karyawan layaknya keluarga, membuat mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Di sini kami juga diajarkan cara mengolah tempe yang baik. Pertama, cuci bersih kedelai, hilangkan kulitnya, lalu rebus. Rendam kedelai di dalam air bersih. Taburi dengan ragi hingga merata. Masukkan kedelai ke dalam wadah, plastik ataupun daun pisang. Cetak, lalu diamkan selama semalaman atau lebih. Setelah tempe jadi, tempe akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian, lalu dipasarkan di pasar-pasar terdekat, seperti pasar kebun kopi, pasar Andil, pasar Sipin, bahkan yang Seduo, dan juga toko-toko terdekat. Tempe ini akan dipasarkan dengan harga 2.000 sampai 3.000 per baloknya. Pegawai ini juga bercerita kepada kami, dengan adanya corona, permintaan tempe menjadi menurun. Ya, kita doakan saja semoga pandemi ini segera berlalu, agar usaha besar maupun kecil menjadi lebih baik. Tidak terasa sudah 10 menit waktu berlalu. Saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.